Nah, oke guys, di video sebelumnya kita membahas beragam jenis hoya urat Nusantara. Nah, dan di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara menanam hoya-hoya urat tersebut. Oke, sebelum kita mulai bagaimana cara menanam dan merawatnya, kita intro dulu ya guys. Nah, sebelum kita memulai penanaman hoya, ada baiknya kita mengerti tentang hoya apa yang ditanam. Nah, dan hoya yang kita mau tanam ini adalah salah satu tipe hoya yang merambat atau menjalar ya. Jadi penanamannya bisa melalui cutting atau semai biji. Tapi kalau kebanyakan bagi penggemar hoya, cara langsungnya atau cara cepatnya mereka melalui teknik cutting atau pemotongan pada ruas batang pada hoya tersebut. Dan kali ini saya akan menjelas dan mempraktekkan secara langsung guys bagaimana cara menanam hoya-hoya urat atau hoya menjalar tersebut. Oke, simak videonya guys. Nah, dan sebelum kita memulai penanamannya guys, ada baiknya kita tahu media-media yang digunakan untuk menanam hoya ya. Nah, kebanyakan media yang digunakan itu penggemar hoya menggunakan media moss hitam, cacahan pakis atau sekam padi ya. Seperti itu. Nah, kalau bagi saya sih sebenarnya media itu tergantung dari sifat pribadi seorang guys. Jika orang itu malas, jadi medianya kita menggunakan media yang menyimpan air lebih lama guys. Semisal moss hitam atau sekam padi. Jadi mereka bisa memberikan kelembapan pada hoyanya sehingga hoyanya bisa menyimpan air lebih lama. Nah, jika kebalikannya orang itu rajin, untuk medianya menggunakan media yang berporos. Jadi media berporos tersebut akan memberikan sirkulasi udara dan air itu untuk meresap lebih cepat. Jadi si akar hoya tersebut tidak terlalu basah dan membusuk guys. Jadi seperti itu. Ini ada dua contoh hoya yang saya cutting ya dari indukannya. Nah, dan langsung saja kita eksekusi guys, kita tanam. Nah, untuk cara pertama kita perbanyakkannya melalui teknik cutting ruas ya guys ya. Jadi kita bisa perhitungkan ini. Contohnya ini daun dan ini ada mata tunas lagi di ruas berikutnya. Nah, jadi kita potong langsung di sini guys. Nah, supaya kalau nanti membusuk hanya di sebagian sini saja. Dan di sini akan tumbuh mata tunas baru. Dan ditanam dengan menggunakan media ini moss hitam ya. Jadi kalau moss hitam ini lebih gampang guys. Jadi tinggal tancap seperti ini, tinggal lipat seperti ini. Nah, langsung kita menggunakan media ini guys, cup plastik ya. Nah, jadi simpel ya, sesudah kita tancapin ke moss hitam, langsung saja kita tanam seperti ini dengan media cup plastik seperti ini. Dan direkatkan, diberi media tambahan lagi ke sini. Nah, itu. Nah, seperti ini guys. Dan biasanya mereka akan tumbuh akar baru tunas di 2 bulan kemudian guys. Seperti ini. Ini langsung kita taruh di penempatannya di bawah naungan ya, di paranet atau di bawah plastik UV. Supaya tidak terlalu basah atau terlalu lembab, oke? Setelah kita menanam seperti ini, nah, ada baiknya setiap melakukan penanaman itu kita mengcuttingnya harus banyak guys. Seperti ini guys. Nanti bisa kita tanamnya lebih banyak supaya persentase hidupnya lebih bagus ya. Lebih banyak. Jadi hasilnya seperti ini guys. Cuttingan saya guys. Jadi akan ditanam dengan media banyak seperti ini. Nah, jadi hasil yang kita tanam juga akan menghasilkan hoya-hoya bibit baru yang banyak. Nah, itu tata cara untuk penanamannya. Dan selanjutnya akan menjelaskan bagaimana cara merawat hoya tersebut. Dan selanjutnya ini contoh hoya yang sudah ditanam tadi, yang awal tanam ya guys ya. Pertanda hoya itu sudah mulai hidup itu dengan tumbuhnya daun baru dan sulur ini guys. Sulur adalah tunas baru. Nih, tunas baru yang panjang. Untuk merawat tanaman supaya mereka bersulur itu
tentu jelas kita juga lakukan dengan pemupukan, guys. Biasanya pemupukan hoya ini menggunakan pupuk daun. Bisa jadi dari Deskastar atau pupuk slow release ya, seperti merek-merek Oskomod. Karena walaupun seperti ini, mereka juga membutuhkan nutrisi yang baik, guys, untuk pertumbuhan daun baru dan tunas baru. Nah, media, ketika medianya seperti ini, nah, ketika medianya sudah memenuhi seperti ini, guys, itu pertanda hoyanya sudah matur atau sudah beradaptasi sangat baik ya, karena mereka sudah memenuhi tempat dari penanamannya tersebut. Nah, ini salah satu contoh perawatan hoya ya. Ini kita kasih contoh tadi, ini yang awal tanam dan ini proses, guys. Prosesnya pertanda hoya itu hidup dengan tumbuhnya daun baru dan ini adanya sulur atau tunas baru dan berdaun baru. Nah, itu adalah salah satu proses meyakinkan bahwa hoya ini benar-benar hidup dan sehat. Dan selanjutnya, jika hoya ini mulai hidup, kita menggunakan media yang harus lebih besar lagi, guys. Karena sulur tersebut akan menjadi panjang dan akan mengeluarkan tunas-tunas dan daun limbat. Dan menjadi seperti ini, guys. Ini contohnya ya. Ini rawatan saya sudah hampir 3-4 tahun, guys. Jadi kalau sudah matur atau sudah besar, dia akan seperti ini, seperti ini. Nah, untuk kalau sulur dan tunasnya sudah merambat kemana-mana, kita bisa tancapkan ini, guys, yang penyangga seperti ini menggunakan kawat ya. Jadi bisa diakali seperti ini, atau juga kita menggunakan pot gantung seperti ini. Dan kalau mau eksotik, kita pakai ini batok kelapa seperti ini, guys. Jadi banyak cara ya untuk kita memberikan kesan cantik pada hoya kita tersebut. Nah, karena tipe dia hoya yang merambat, nah kita harus juga memperhatikan ruang gerak dari hoya tersebut, guys. Ini setiap tunas yang baru atau sulur yang baru bakal dililitkan ke media penempatannya, guys. Nah, untuk perawatan hoya ini itu melakukan penyiraman itu kalau saya tinggal di dataran tinggi itu satu minggu 1 kali, guys. Nah, jika Anda tinggal di dataran rendah, bisa jadi itu lebih cepat penyiraman, bisa jadi 3 kali sehari, guys. Karena tergantung masing-masing setiap daerah ya. Kalau kami daerah sini kelembapan tinggi, otomatis kami penyiramannya itu cenderung lama. Nah, untuk pemupukan biasanya kami memberikan 2 minggu sekali untuk pupuk daun, guys, supaya daunnya kinclong seperti ini. Nah, dan untuk harga-harga setiap hoya itu beragam ya. Jadi setiap kalian menanyakan harga hoya itu semakin umurnya semakin lama itu akan semakin mahal, dan juga size-nya ya, guys ya. Nah, jadi yang seperti ini, cuttingan seperti ini atau cabutan itu masih murah, guys. Ini per daunnya masih di 25.000 sampai 30.000 per cup. Nah, jadi yang sudah mulai hidup bersulur seperti ini biasanya di atas 100.000, guys. Nah, dan bagi kolektor juga yang nggak mau susah-susah miara hoya lagi, mau langsung yang spektakuler atau bagus, langsung bahan indukan, itu langsung saja beli yang koleksian saya seperti ini, guys. Nah, kalau yang seperti ini dijamin tinggal pajang saja di teras rumahnya. Nah, tetapi harganya harga kolektor, harganya lumayan lah, guys. Tetapi bisalah kita nego tipis di Instagram saya atau kontak WA saya ya. Nanti saya tulis di kolom komentar. Nah, itu saja ya, guys ya, yang bisa kita review dari membahas cara menanam hoya-hoya urat yang baik dan yang benar. Nah, bagi yang ingin memiliki hoya-hoya dengan beragam ukuran, bisa kontak person ya nanti ya. Saya tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga like dan subscribe. Mantap. Salam hoya lapor.